kasih teman-teman sekalian. Saat ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Kontingensi Saluran Transmisi pada Jaringan 150 kV Surabaya Selatan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Joshua Nenggolan dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Listrik Politeknik Negeri Manado. Ya, kita masuk saja. Sistem keamanan tenaga listrik adalah sebuah sistem yang mempengaruhi keandalan dan kinerja sistem tenaga listrik dari gangguan yang berupa lepasnya elemen atau outage. Analisis keamanan sistem tenaga bertujuan untuk melihat keandalan sistem terhadap gangguan dan juga menjaga tetap beroperasi dengan kondisi yang sangat normal. Analisis ini didasarkan pada analisis kontingensi yang merupakan suatu cara untuk memodelkan sistem gangguan yang terjadi. Sistem tenaga listrik sebagian besar menggunakan sistem interkoneksi agar keandalan sistem tetap terjaga. Namun, interkoneksi ini apabila terjadi gangguan pada salah satu sistem karena adanya beban yang lebih dan ketidakstabilan tegangan akan berpengaruh ke sistem yang lain. Gangguan yang pada awalnya bersifat sementara dan terjadi pada bagian sistem yang mengalami gangguan saja. Jika tidak ada perbaikan, maka gangguan akan tetap berlangsung dan terjadi pelepasan bertingkat yang pada akhirnya akan mengakibatkan pemadaman total atau yang sering disebut juga dengan sistem blackout. Gangguan pelepasan elemen sistem atau outage dalam sistem tenaga listrik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Elemen terlepas dari sistem karena gangguan atau karena pemeliharaan peralatan dari sistem tenaga listrik memerlukan pembebasan tegangan, yang artinya bahwa peralatan yang dipelihara harus dikeluarkan dari operasi. Dari seluruh sistem kelistrikan Surabaya yang telah ada, dalam operasi sistem dibutuhkan sebuah kemampuan di mana dalam menjaga keamanan sistem atau security system, karena suatu sistem dapat mengalami gangguan atau perubahan kondisi lain-lain yang dapat merugikan, sebagai contoh kasus kegagalan operasi yang pernah dialami pada jaringan 150 kV Jawa Timur, yaitu yang pertama adalah pada tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 19.49 waktu Indonesia Barat terjadi gangguan sistem transmisi SUTT Situbondo Banyuwangi. Akibat kejadian tersebut, kabel laut yang menghubungkan Pulau Jawa dan juga Bali tidak dapat menyalurkan listrik, sehingga dari Jawa ke Bali sebesar 234,5 MW. Yang kedua itu, pada tanggal 17 April 2013, pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, terjadi gangguan transmisi SUTT Waru Rungkut yang mengakibatkan pemadaman beberapa kawasan di Surabaya bagian timur. Analisis kontingensi adalah analisis aliran daya, di mana suatu kejadian yang disebabkan oleh kegagalan dari lepasnya saluran transmisi, efek gangguan lepasnya transmisi tersebut akan menyebabkan perubahan aliran daya pada setiap cabang-cabang transmisi lainnya dan perubahan besar pada bus-bus lain. Dengan analisis kontingensi dapat dilakukan perhitungan terhadap gangguan yang terjadi pada sistem saluran transmisi sehingga dapat diprediksikan besaran tegangan bus maupun kapasitas transmisi yang tersisa sudah overload atau masih bisa dibebani saat dalam kondisi gangguan atau post outage. Dalam penelitian penelusuran menggunakan metode performansi indeks sebagai dasar dalam menentukan daftar kontingensi yang layak. Performansi
indeks tidak secara langsung memperlihatkan jenis pelanggaran yang terjadi, beban lebih atau violasi tegangan, namun hanya menunjukkan besarnya dampak gangguan antara satu kontingensi. Sistem tenaga listrik terdiri atas 5 subsistem, yaitu pusat pembangkit, transmisi, gardu induk, jaringan distribusi, dan juga beban. Pada pusat pembangkit terdapat generator dan transformator penaik tegangan atau step up transformer. Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanis yang dihasilkan poros turbin menjadi energi listrik, yang dimana pada umumnya generator membangkitkan daya listrik bertegangan sekitar rata-rata 11 kV hingga 25 kV melalui transformator penaik tegangan energi listrik dinaikkan menjadi antara 66 kV hingga 500 kV ataupun juga lebih. Pada saluran transmisi, tegangan dinaikkan dengan tujuan mengurangi jumlah arus yang melewati saluran transmisi sehingga dapat memperkecil kebutuhan luas penampang penghantar yang digunakan. Tegangan tinggi yang dikirim melewati saluran transmisi akan menuju pusat-pusat beban, yang kemudian tegangan tersebut akan diturunkan lagi melalui transformer atau transformator tegangan step down transformer yang ada pada gardu induk untuk menjadi tegangan menengah yaitu 20 kV, dan terakhir tegangan akan diturunkan lagi sehingga pada jaringan distribusi melalui gardu tiang trafo menjadi tegangan rendah 220 per 380 volt. Sistem interkoneksi adalah sistem kelistrikan yang terdiri dari suatu pusat pembangkit transmisi dan suatu pusat beban yang saling tergabung menjadi satu dan membentuk sistem jaringan atau network. Pada jaringan interkoneksi di Indonesia, transmisi berdasarkan tegangan kerjanya dibedakan menjadi 3, yaitu dengan 700 kV, 150 kV, dan juga 500 kV. Suatu sistem 3 fasa yang simetris selalu dipecahkan per satu fasa dengan menggambarkan diagram segaris atau single line diagram. Diagram segaris memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi yang perlu di dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi sistem sebenarnya. Persoalan-persoalan dalam sistem tenaga adalah aliran daya atau load flow, hubung singkat atau short circuit, operasi ekonomi, kestabilan peralihan, dan juga pengaturan daya, reaktif tegangan, serta pelepasan beban. Menurut batasan waktu, persoalan-persoalan di atas dapat juga dikelompokkan dalam 3 kelompok keadaan, yaitu keadaan mantap, keadaan peralihan, dan juga pada studi aliran daya dan operasi ekonomi yang dibutuhkan adalah besaran-besaran dalam keadaan yang mantap. Untuk itu, studi kestabilan peralihan dibutuhkan besaran-besaran dalam keadaan peralihan, dan saat hubung singkat dibutuhkan besaran-besaran dalam keadaan sub peralihan. Sedangkan untuk studi pengaturan dan pelepasan beban besar, besaran yang dibutuhkan tergantung dari keadaan yang diinginkan, mantap atau peralihan. Oleh karena itu, representasi sistem tenaga listrik untuk digambarkan sesuai dengan diagram tergantung pada maksud diagram tersebut dibuat. Sedangkan tempat pemutus tegangan atau beban-beban dan tahanan-tahanan harus digambarkan. Sedangkan tempat pemutus tenaga atau relay, impedansi, hubungan netral ke tanah tidak perlu digambarkan. Dalam studi hubung singkat itu terdapat juga tempat dan spesifikasi pemutus tegangan atau tenaga dan relay harus diberikan. Sedangkan tahanan dan beban statik dan dapat diabaikan. Pengabdian ini dilakukan untuk menyederhanakan perhitungan, tapi juga perhitungan dilakukan dengan komputer digital. Pengabaian ini tidak perlu. Dengan demikian diperlukan
Hasil yang lebih teliti. Representasi sistem untuk studi kestabilan peralihan hampir sama dengan representasi sistem untuk hubung singkat. Pada sistem atau studi peralihan digunakan reaktansi peralihan, sedangkan pada studi hubung singkat digunakan superalihan. Ya, kontingensi adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh kegagalan atau pelepasan dari satu atau lebih generator atau transmisi. Istilah lain ini berkaitan erat dengan kemampuan sistem tenaga listrik untuk melayani beban bila terjadi gangguan pada salah satu komponennya. Analisis ini digunakan sebagai alat studi untuk analisis kejadian kontingensi secara offline dan sebagai alat online untuk menunjukkan operator bagaimana efek dari voltage offline, dari outage yang akan datang, sehingga operator telah disediakan untuk menghadapi outage dengan operasi pemulihan yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah kontingensi terjadi, masalah sistem tenaga bisa diukur dari yang pertama itu adalah tidak sama sekali saat sistem tenaga dapat diseimbangkan kembali setelah kontingensi tanpa adanya beban berlebihan pada semua elemen. Yang kedua itu keras saat beberapa elemen seperti saluran dan transformator menjadi terbeban lebih dan mempunyai resiko kerusakan. Yang ketiga itu merupakan kritis saat sistem tenaga menjadi tidak stabil dan akan dengan cepat menjadi kacau. Ya, itulah tiga dari yang metode lain MVA Performance Index. Kondisi beban sangat berpengaruh terhadap aliran daya pada saluran yang berbeda dan performa sistem. Etap atau Electrical Transient Analyzer program merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisa suatu pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi maupun sistem distribusi tenaga listrik. Perangkat ini mampu juga bekerja dalam keadaan yang offline untuk simulasi tenaga listrik. Etap ini juga dapat digunakan untuk membuat suatu proyek atau sistem listrik tenaga listrik dalam bentuk diagram satu garis dan jalur pentanahan untuk berbagai bentuk analisis. Hasil aliran daya untuk tegangan pada bus 150 kV berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Tegangan 150 kV memiliki toleransi batasan nilai tegangan. Pada tegangan tinggi 150 kV nilai toleransi tegangan adalah kurang lebih 5%. Untuk kondisi aman, sehingga batasan minimum standar tegangan 150 kV adalah 142,5 kV, sedangkan standar tegangan maksimum adalah 157,5 kV. Kondisi sebelum kontingensi atau pra-kontingensi saluran transmisi pada sistem interkoneksi 150 kV Surabaya Selatan. Sistem interkoneksi 150 kV Surabaya Selatan. Sebelumnya terjadi kontingensi saluran transmisi, terdapat dua bus yang hampir tidak memenuhi standar, yaitu terjadinya drop voltage pada bus Wonokromo dan Wonorejo. Tegangan paling rendah terjadi pada bus Wonokromo yaitu sebesar 143,3 kV, namun masih dalam batas standar untuk kondisi normal, yaitu kurang lebih 5% tegangan nominal sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya. Pada analisa ini, saluran transmisi sebelumnya terdapat beberapa kasus violation. Untuk menentukan solusi kasus kontingensi violation yang terjadi dapat dilakukan tiga cara, yaitu pengalihan beban dengan mengalihkan atau mengurangi daya pembangkit yang mensuplai kebutuhan daya pada beban melalui saluran transmisi yang mengalami overload dengan mengalihkannya ke saluran transmisi lain memiliki saluran kondisi aman. Yang kedua, load shedding, melakukan tindakan pelepasan beban
terhadap saluran transmisi yang mengalami overload agar terhindar dari gangguan yang memungkinkan terjadi blackout. Yang ketiga, penambahan saluran melakukan penambahan transmisi baru untuk menambah tingkat kehandalan sistem pada sisi saluran transmisi dari segala jenis gangguan yang kemungkinan terjadi. Ya, sekian dari video jurnal yang saya jelaskan. Saya tahu dari video yang saya jelaskan ini banyak kekurangan dan kesalahan yang saya buat karena saya juga masih belajar. Oleh karena itu, saya mohon maaf sekali lagi kalau banyak salah, dan sekian, terima kasih. Cut. Wah, itu gua lah, tadi ngomong.